Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Ketika Xiaoyan melangkah ke ruang daun teratai yang diberikan kepadanya oleh Su Suiying dan pergi ke pertemuan selama 100 tahun, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada tujuan Xiaoyan. Garis pandangnya mengikuti lorong ruang angkasa yang dimasuki Xiaoyan, kembali ke benua Douyun. Seperti yang kita semua tahu, benua Douyun sangat luas. Selain 7 ras kuno dasar dan kekuatan transenden takhta suci, ada kekuatan tirani yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Bagaimanapun, benua Doudi adalah salah satu yang paling tirani, wilayah di dunia manusia, masuk akal untuk mengumpulkan bakat. Namun, di tepi benua Douyun, ada tanah yang terlupakan. Ada bau busuk di sini sepanjang hari, dan bahkan ada aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang menembusnya. Akibatnya, tempat ini telah ditinggalkan dan dilupakan oleh banyak orang. Manusia di benua Douyun udaranya masih berbau energi, yang tidak cocok untuk tempat tinggal dan budidaya manusia. Di luar tanah, tidak ada rumput dalam radius 100 meter. Hanya ada beberapa tanaman merambat hijau beracun yang sangat aneh. Dalam 1000 mil, tidak ada kekuatan manusia. Ada penghalang beracun yang tak terhitung jumlahnya, dan rawa-rawa beracun tidak ada habisnya. Pemandangannya tidak kurang dari negara kematian yang nyata, tanpa kekuatan dan vitalitas. Dan yang disebut pengikut dan penjaga klan Xiao, yang pernah menjadi ras pertama di dunia 1000 besar, tidak aktif di sini. Pada pandangan pertama, ini adalah daerah rawa yang sangat ganas. Tanah dipenuhi dengan air dan tanaman ivy beracun menggeliat. Setiap kali bergetar, gelembung yang tak terhitung jumlahnya muncul dari area seperti rawa. Kekuatan penghalang, setiap ledakan akan membuat daerah ini lebih aneh, dan di atas rawa-rawa, tulang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Semua tulang ini tergantung di atas rawa beracun dalam keadaan yang sangat istimewa. Beberapa adalah mayat manusia, tetapi kebanyakan dari mereka adalah tulang besar yang mirip dengan monster. Anehnya, di antara tulang binatang besar seperti monster, sebenarnya ada kekuatan yang cukup lemah. Kekuatan itu agak mirip dengan kemarahan manusia. Selain inti rawa beracun, ada setumpuk tulang yang tak terhitung jumlahnya. Gunung tulang mayat muncul di sini, dan segera dihiasi dengan lebih tegas. Dan nafas yang keluar dari daerah rawa ini menjijikkan, belum lagi memungkinkan manusia untuk bertahan hidup. Gunung Bon sangat besar. Dari kejauhan, tampak seperti pegunungan yang terdiri dari binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang ditumpuk dengan tulang putih. Tapi jika dilihat lebih dekat, ada misteri lain. Tampaknya setiap potongan tulang tersusun dalam urutan yang sangat aneh, dan pengaturan itu, ini lebih seperti sesuatu yang mirip pesona, tampaknya terisolasi dan tersembunyi. Weng berdengung. Pada saat ini, kekosongan tertentu di gunung tulang tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Apa yang terjadi? Menyadari perubahan ini, suara seorang pria muda dengan keraguan muncul dari gunung tulang, dan dia ragu-ragu. Begitu suara mendengung itu jatuh, sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul, dan tempat dia turun bukanlah di tempat lain, tetapi di sebelah gunung tulang. Namun, di sebelah gunung tulang, ada tempat kematian yang ditutupi oleh tanaman merambat hijau beracun yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa kekuatan khusus dan perlindungan dari gunung tulang, Xiaoyan mungkin akan mati di sini dalam sekejap. Manusia, pada saat ini, sosok kedua pria itu memandang Xiaoyan seperti orang transparan dengan bantuan pesona gunung tulang mayat, bertanya-tanya. Ada apa? Tanya salah satu pria berwajah lemah. Aku tidak tahu, tapi gunung mayat kami didirikan oleh nyonya. Aku khawatir tidak ada yang bisa melihatnya. Hanya saja lokasi gunung mayat itu misterius. Tidak ada makhluk manusia lain yang pernah ada, muncul. Bagaimana dia menemukannya di sini? Aneh. Lain pria itu mengerutkan kening. Mungkin saat Nona Sue pergi selama beberapa dekade. Yang lain sepertinya mengingat sesuatu dan berbisik. Tempat apa ini? Tepat ketika Xiaoyan membuka matanya, dia langsung diselimuti oleh gas penghalang beracun dari bawah, seolah-olah dia berada di cermin yang terang, tidak bisa bergerak, tetapi gas penghalang beracun yang terkandung di dalamnya, itu sudah cukup untuk merobek Xiaoyan dengan mudah. Sungguh kekuatan penghalang racun yang menakutkan. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kekuatan penghalang racun ini tidak kalah dengan kekuatan abadi pertempuran bintang 7.
Dia diam-diam memukul lidahnya. Itu tidak benar, aku datang ke sini sesuai dengan daun teratai yang diberikan Su Sueying kepadaku, tidak mungkin menemukan tempat yang salah. Xiao Yan mendongak dan melihat sekeliling, mencoba menemukan beberapa bangunan, tetapi dia tidak berhasil. Melihat sekeliling, selain dari gas beracun yang menghancurkan langit, tumbuhan beracun hijau dan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya, ada daerah rawa yang sangat rakus di bawah. Selain itu, tidak ada yang aneh tentang itu. Sementara Xiao Yan tidak memperhatikan, gas penghalang beracun yang tak terlihat dikompresi dengan keras, dan tiba-tiba meraung ke arah Xiao Yan. Penindasan sengit semacam itu mengubah seluruh situasi menjadi putaran. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Melihat pemandangan ini, salah satu dari dua pria yang bersembunyi di kegelapan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan ekspresi serius. Tidak masalah, posisi kita tidak dapat diungkapkan, ini adalah perintah Nyonya. Yang lain dengan tegas memveto, tetapi dengan kekuatannya, dia tidak dapat melihat melalui kekuatan spesifik Xiao Yan, pertempuran abadi bintang 5. Trik kecil mengukir serangga. Melihat ini, Xiao Yan melambaikan tangannya sesuka hati, dan segera api kuning mengelilingi tubuhnya, langsung membakar ki beracun ini menjadi ketiadaan yang tak terhitung jumlahnya. Di mana penjaga klan Xiao? Xiao Yan mengerutkan kening setelah krisis di depannya terangkat. Daun teratai telah dihancurkan sendiri, jelas tidak mungkin untuk menggunakannya, dan ruang di sini sangat aneh. Xiao Yan samar-samar merasa bahwa itu tidak sederhana. Ini, Gunung Tulang. Setelah Sun menarik napas, mata dan kekuatan jiwa Xiao Yan perlahan-lahan menyelidiki ke arah Gunung Tulang di depannya, dan dua pria yang bersembunyi di bawah perlindungan penghalang Gunung Tulang juga tampak waspada, menatap Xiao Yan. Ketiganya datang satu demi satu, dan saya tidak tahu berapa lama itu akan bertahan. Pada saat yang sama, di langit yang jauh, sosok yang cukup akrab dengan Xiao Yan juga perlahan muncul di sini. Su Shao, Master of Soul Hall Huang Tang Hall yang baru dipromosikan. Tapi sekarang, dia masih mengenakan jubah hitam, dan dia tidak memiliki pembangkit tenaga listrik istana jiwa di sekitarnya, tetapi memiliki total 5 peti mati gelap yang menakutkan. Di atas peti mati yang gelap, pola jahat kuno dan rumit yang tak terhitung jumlahnya diselimuti, dan kekuatan aneh yang jahat dan suram terus-menerus mengelilingi dan meluap. Kekuatan semacam itu sangat menakutkan. Pengawal keluarga Xiao, lebih baik meninggalkan hal-hal yang kamu jaga ke istana jiwa kita. Semuanya, tolong perlakukan teman lamamu dengan baik nanti, dan aku tidak akan menyia-nyiakan usaha kerasku untuk membangkitkanmu. Susu, kata Su Shao dengan senyum muram. Saat suara itu jatuh, 5 peti mati gelap bergetar hebat, dan kekuatan jahat yang sangat tirani meresap keluar. Dalam kekuatan itu, ada jejak samar dari kekuatan iman, dan secerca energi sihir di penjara penindas iblis yang telah dikumpulkan Su Shao sebelumnya. Luar biasa menakutkan dan jahat, dan tidak pernah muncul sebelumnya. Apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, mata Xiao Yan perlahan menatap gunung tulang aneh yang ditumpuk dengan mayat di depannya, bertanya-tanya. Dengan persepsi jiwanya yang luar biasa, Xiao Yan dengan jelas mencium bau aneh dari puncak gunung tulang. Meskipun baunya sangat tidak jelas, itu mirip dengan aura Su Sueying sebelumnya, dan tidak ada hal seperti itu di mayat kotor ini. Kehadirannya Su Sueying manapun membuat Xiao Yan sangat curiga, dan bahkan gas beracun yang tak terhitung jumlahnya di mayat ini dengan mudah ditelan dan dihancurkan ketika bersentuhan dengan gunung tulang. Jelas, gunung tulang tidak sesederhana itu. Selain itu, Xiao Yan percaya bahwa ruang daun teratai yang ditinggalkan gadis ini untuknya tidak hanya dapat terhubung dengan tempat tinggal mereka, tetapi juga memiliki keuntungan dari lorong ruang angkasa untuk menghindari bahaya. Jelas, niat awal Su Sueying tidak seperti ini. Lingkungan di sini terlalu parah. Jika penjaga benar-benar ada di sini, itu akan sangat mengerikan. Xiao Yan melihat gunung tulang kasar di depannya dan rawa mayat menakutkan di bawah. Dia bergumam perlahan, seolah-olah ada sesuatu tumbuh subur di hatinya. Hanya saja daerah dingin ini mengandung beberapa rahasia yang tidak diketahui siapapun, dan jika penjaga klan Xiao benar-benar ada di sini, saya khawatir itu seperti yang dikatakan para senior di Yaoyuan Dongtian, dan klan Xiao memang sangat kasihan pada mereka. Di daerah ini, dengan radius 100 mil, hanya gunung tulang di depan Anda yang agak aneh. Sekarang saya khawatir saya hanya bisa mencobanya. Jika tidak berhasil, saya khawatir saya hanya bisa mencobanya, menyerah sementara. Xiao Yan melirik dengan hati-hati,
segera menatap gunung mayat yang terbuat dari tulang bertumpuk di depannya. Untuk beberapa alasan, aura yang sangat aneh dilepaskan, dan Xiao Yan tahu bahwa waktunya mendesak sekarang dan dia tidak bisa membuang terlalu banyak waktu. Ras jahat asing, dosa, dan olah jiwa, masih perlu dilakukan sendiri, dan wilayah api tak berujung baru saja didirikan, dan itu harus diperkuat dalam waktu yang sangat cepat sebelum dapat menjadi pilar di dunia yang hebat. Setelah istirahat, rasa samar merasuki tubuh Xiao Yan. Perasaan itu membuat Xiao Yan merasa ada sesuatu di gunung tulang yang menarik Xiao Yan, dan hal semacam itu pasti cukup untuk mengancam seluruh tubuh. Jika tidak, Xiao Yan tidak akan mampu menghasilkan fluktuasi yang berapi-api. Belum terlambat, ayo kita lakukan. Hancurkan untukku. Tanpa basa-basi lagi, api kuning yang menyilaukan di sekitar tubuh Xiao Yan mengembun menjadi lapisan lingkaran api yang membakar, yang diukir dengan pola api suci yang menyilaukan dan panas, membersihkan dan memurnikan racun yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Tanah rawa, seperti cincin api dalam sekejap mata, meraung menuju gunung tulang dalam lingkaran. Kekuatan ganas dan suhu yang menakutkan benar-benar membakar ruang ini dan menjadi lebih terdistorsi, menyebabkan jantung berdebar-debar. Weng Ham, dengan suara, energi lingkaran api menyentuh gunung tulang, dan seluruh ruang menjadi gelisah, dan gelombang yang sangat membosankan mendistorsi seluruh kekosongan. Tidak baik, orang ini menyerang penghalang gunung tulang. Pada saat ini, kedua penjaga diam-diam mengambang di dalam gunung tulang berkata dengan sungguh-sungguh. Asal-usul Xiao Yan tidak diketahui, dan kekuatannya sangat aneh dan istimewa. Bahkan mereka berdua tidak berdaya. Jika Xiao Yan benar-benar menemukan rahasia Gusan, saya khawatir mereka akan berakhir. Aku akan bertindak sesegera mungkin. Pada saat ini, jelas sudah terlambat untuk memanggil seseorang kembali, jadi mereka berdua hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata dengan mata yang sangat serius. Penghalang gunung tulang ini adalah lapisan penghalang yang membungkus wilayah terakhir mereka. Setelah rusak, saya takut orang ini akan mengungkapkan beberapa rahasia mereka, jadi bagaimanapun juga, kedua penjaga itu juga memutuskan bahwa tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk memecahkan segel. Jika tidak, mereka berdua akan menjadi orang berdosa selama berabad-abad, dan pada saat itu jelas bukan sesuatu yang dapat mereka tanggung. Kekuatan jiwa, kekuatan api. Ketika cincin api kuning Xiao Yan baru saja menyapu gunung tulang besar ini, sebuah getaran yang membuat kulit kepala Xiao Yan mati rasa, menyapu keluar dari tubuh Xiao Yan, dan kekuatan ini sumber apinya adalah jelas disebabkan oleh tabrakan antara api dan gunung tulang. Sisi, sepertinya memang ada beberapa rahasia di sini. Setelah Sun menarik napas, Xiao Yan menyipitkan matanya, dan langsung tersenyum kecil. Sial, tingkatkan kekuatannya. Pada saat ini, kedua penjaga itu tampak muram, dan kekuatan yang menyilaukan di tubuh mereka terus meningkatkan pertahanan gunung tulang. Untuk sementara, lapisan asap memenuhi gunung tulang. Untuk sesaat, keduanya datang satu demi satu, perlahan-lahan menemui jalan buntu. Adapun yang disebut Su Shao dan yang lainnya, mereka diam-diam mengikuti Xiao Yan, bersiap untuk mengikutinya ke dalamnya, tetapi kedua penjaga itu jelas bukan lawan Xiao Yan, bahkan jika mereka memiliki tulang. Pertahanan penghalang mungkin tidak bertahan lama. Lagi pula, Xiao Yan sekarang berada di tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 7. Dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, level itu tidak seperti dulu. Tapi di Gunung Tulang, pemandangan lain terjadi. Dari luar, tampak seperti gunung tulang yang ditumpuk dengan mayat. Ini sangat menakutkan dan menakutkan, tetapi bagian dalamnya unik. Karena perlindungan dan isolasi dari beberapa pesona misterius, tidak mungkin untuk melihat bagian dalam sepenuhnya dari luar. Dan ada perbedaan alami antara bagian dalam dan luar Gunung Bon. Di luar, itu jelas mayat-mayat yang ditumpuk dengan tulang putih. Penghalang gunung tulang seperti penutup mata untuk mengisolasi pandangan orang. Di dalam, itu sebenarnya adalah negeri dongeng seperti surga di bumi, dikelilingi oleh awan dan kabut, dan masing-masing adalah cukup spiritual. Pepohonan menonjol, dan pegunungan dan mata air yang bergulir menghiasi tempat itu dengan kehikmatan dan kesucian yang luar biasa. Di antara gunung-gunung ini, ada asap yang tertinggal, yang jelas dihuni oleh manusia, dan di antara barisan gunung yang naik dan turun, ada barisan pegunungan teratas, yang dipenuhi dengan nafas abadi dari tidur abadi. Semacam itu, kekuatan, di luar 8 bintang, melangkah ke reinkarnasi, orang hanya bisa melihat ke atas. Pada saat ini, di dalam gunung tulang mayat,
ada setengah gunung yang dikelilingi oleh awan dan kabut. Ada taman yang agak sederhana di sini. Ada beberapa bahan obat yang sangat langka di dunia luar. Ramuan obat yang sangat harum berbau perlahan. Menyenangkan untuk mata, pikiran bertiup. Sebagian besar taman penuh dengan bunga dan tanaman yang rimbun, dan bahkan beberapa di antaranya adalah bahan obat yang cukup mahal dan bermutu tinggi. Dengan berkah dari hal-hal ini, taman obat di tengah gunung di sini membentuk penghalang alami. Tik-tok, tetesan air hujan yang jernih menetes dari tanaman obat ini dan pepohonan seperti tetesan air hujan. Jelas, kebun obat di sini telah dibudidayakan dan dipelihara dengan hati-hati oleh orang-orang dengan hati. Tentu saja, penampilan ini baru saja disiram. Pada saat yang sama, di kebun obat ini, sosok yang mempesona berdiri perlahan. Hanya dengan melihat ke belakang seperti itu sudah cukup untuk memukau keindahan yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan 3.000 sutra hijau yang muncul dari samping menggantung seperti air terjun, napas dan temperamen ke puncak. Keindahan dunia, yang mempesona, saya khawatir itu tidak lebih dari itu. Dan di sini, Fang adalah gunung tulang yang sebenarnya, dan itu juga merupakan surga terakhir di mana yang disebut penjaga klan Xiao tinggal. Adapun wanita di depannya yang cukup untuk membuat segalanya terlihat pucat, saya khawatir dia memiliki hubungan yang sangat dalam dengan kontrak 100 tahun Xiao Yan. Di luar, Xiao Yan masih memecahkan penghalang gunung tulang, dan di dalam, pegunungan tertentu, salah satu dari beberapa pegunungan, berada di tengah gunung, di kebun obat yang agak makmur. Aneh, kenapa kamu selalu gelisah akhir-akhir ini? Selalu terasa seperti sesuatu yang besar akan terjadi. Pada saat ini, sosok bayangan berjongkok sedikit, telapak tangannya menggeliat, dan sutra es yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tetesan air yang agak lembut, yang dituangkan ke tanaman obat di depan dia. Weng Om, ramuan obat di depannya begitu disiram oleh wanita itu, membuat gelombang ombak bersenandung, dan tampak cukup bersemangat. Oke, pemeliharaan Taman Wanyao telah selesai, dan saatnya mandi obat. Dalam waktu singkat, saya juga dapat sepenuhnya menembus belenggu Dewa Pertarungan Bintang 6. Pada saat itu, saya dapat mengundurkan diri dengan nyonya dan mengambil benda itu. Klan Xiao, itu benar-benar nama kuno, tetapi karena kamu meninggalkan kami dengan kejam, maka aku. Pada saat ini, alis tampan ini perlahan tersenyum, tetapi di akhir kalimat, rasa dingin yang membekukan semua hal es dan kebencian dilepaskan secara tidak terkendali. Mencicit, beberapa menit kemudian, konfigurasi pemandian obat di Wanyao Yuan selesai. Sosok cantik ini perlahan-lahan melihat ke kolam mata air yang dingin dan meluap di depannya, dan ada kekeras-kepalaan yang langka di matanya yang indah. Mandi obat, meskipun hal semacam ini dapat sangat meningkatkan fisik seseorang, dalam jangka panjang, itu telah menyebabkan banyak beban pada tubuh seseorang. Jika bukan karena api suci khusus di tubuhnya, saya khawatir dia tidak akan bisa untuk menanggungnya. Ayo, dengan sedikit gumaman, di tubuh Qian Ying, jejak pakaian sutra perlahan jatuh, memperlihatkan tubuh halus dengan wajah pucat, kaki giok putih dan halusnya, perlahan melangkah ke kolam mata air, itu mengaduk sedikit riak air, yang cukup indah. Sisi, meskipun dia telah mandi banyak obat, kali ini dia memasukinya, dan itu memberikan sentuhan yang sangat dingin pada sosok ini. Dibandingkan dengan api suci yang melahap kekuatan panas dan es, itu hanya sedikit lebih rendah. Weng Om, segera, gadis itu terbenam di kolam mata air, dan energi warna-warni di air kolam terus berkedip. Itu jelas merupakan bahan obat langka yang dia proyeksikan sebelumnya, tapi sekarang berubah menjadi kekuatan paling murni, sedikit demi sedikit, berkumpul di tubuhnya. Dengan suara, Qian Ying hanya terbuka di atas lehernya, tetapi pada saat ini, dua nyala api dengan warna berbeda perlahan-lahan bercokol di atas kepalanya. Tanda-tanda fusi yang samar. Dua api suci. Jika Xiao Yan ada di sini, dia akan terkejut menemukan bahwa dua warna api ini adalah dua jenis api suci. Salah satunya jelas adalah api biru dan dingin terpencil yang dia gunakan ketika dia bertemu Su Sueying, api suci aneh yang berinteraksi dengan dingin dan panas. Tapi sekarang Shen Yan berada di peringkat setelah tanggal 15, Xiao Yan sudah tahu bahwa itu mendekati tanggal 10, dan nyala api ini kemungkinan besar berada di peringkat 10 hingga 15. Su Sueying ini mungkin tidak kalah dengan Xiao Yan dalam hal kekuatan dan bakat. Tentu saja, premisnya adalah bahwa gadis ini tidak memiliki tekad, juga tidak memiliki ketekunan dari Xiao Yan. Selain itu, sebagai seorang wanita,
dia secara alami sedikit lebih lemah dari Xiao Yan. Apakah ada keributan di luar? Ini adalah salah satu tempat di mana Gunung Bon masuk. Saya harap tidak akan terjadi apa-apa. Melihat dua kelompok api suci di atas kepalanya perlahan mendekat, Su Suiying juga mengabaikan kekhawatiran lain dan bergumam, lalu matanya yang indah tertutup dengan lembut dan bekerja. Menyerap kekuatan bahan obat di mata air, dan menetralkan dua api suci, siksaan yang berbeda dari orang biasa dan perlawanan sengit dari dua kelompok api suci di atas kepalanya membuat Qi Ying perlahan mengeluarkan suara rendah. Pada saat ini, di kolam mata air keruh yang dipenuhi dengan kekuatan bahan obat berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya, sosok cantik berendam di dalamnya, hanya menunjukkan kepala dan dua api suci yang sangat mengerikan. Adegan ini cukup dekoratif. Dunia luar, aneh, bagaimana benda ini tidak pernah rusak. Setelah sekitar seperempat jam, Xiao Yan menemukan bahwa tidak peduli seberapa banyak dia meningkatkan kekuatannya, itu akan tiba-tiba menghilang ketika menyentuh tepi gunung tulang. Awalnya Xiao Yan mengira itu kebetulan. Lagi pula, ada banyak penghalang beracun di sini, tapi seiring berjalannya waktu, Xiao Yan menyadari ada yang tidak beres. Kekuatan jiwa, Yu Mingtian tercengang. Xiao Yan mendengus dingin sejenak, dan tiba-tiba tangisan aneh perlahan memenuhi tanah mayat yang luas ini. Tidak bagus. Pada saat ini, kekosongan tertentu di atas gunung tulang di depannya hancur seperti permukaan es, dan retakan sekitar 10 kaki perlahan muncul. Aku menemukanmu. Xiao Yan mencibir, dan penguasa kuno api abadi berdiri di belakangnya, sosoknya berkedip, dan dia berjalan langsung ke arahnya. Puff! Kedua penjaga itu tiba-tiba mengucapkan kata-kata Xiao Yan ketika mereka berpikir bahwa Xiao Yan adalah orang kuat yang mahir dalam kekuatan jiwa. Apa? Mereka berdua hanya merasa gelap di depan mereka, dan tiba-tiba sebuah lubang muncul dari penghalang gunung tulang, seorang pria berbaju hitam yang pendiam mendekati mereka dan mau tidak mau melihat ke belakang mereka. Mari kita memimpin. Xiao Yan berkata dengan sedikit tersenyum. Api aneh penguasa kuno abadi terbakar dengan api yang sangat panas di telapak tangannya, dan ancaman kematian menyapu hati keduanya, mereka. Sialan, diancam oleh Xiao Yan, mereka berdua langsung mengerutkan kening dan mengutuk dengan suara rendah. Pakaian mereka berdua cukup aneh, dengan sepasang jubah bambu dan topi di kepala mereka galak dan ganas, dan mereka bahkan memiliki aura yang sangat aneh, yang membuat Xiao Yan memiliki rasa keintiman yang samar. Jelas, kedua orang ini harus menjadi dalang yang mencegahnya menjelajahi gunung tulang, dan bahkan memiliki hubungan dekat dengan yang disebut penjaga klan Xiao. Jangan membuat perjuangan yang sia-sia, aku di sini untuk membuat janji. Xiao Yan menatap mata mereka berdua yang memandang kematian seolah-olah mereka di rumah, dan segera menunjukkan darah di tubuhnya, penindasan yang kejam, seperti kebenaran yang perkasa antara langit dan bumi, mengejutkan dengan dua orang. Kamu siapa? Siapa kamu? Pada saat ini, kedua penjaga itu gemetar hebat, dan segera mundur beberapa kaki, melihat aura darah asli di tubuh Xiao Yan dengan tidak percaya, dan kehilangan suara mereka. Seperti yang bisa kamu lihat, jadi, mari kita pimpin. Xiao Yan tidak membuat perjuangan acuh tak acuh, dan tersenyum pahit. Kamu bajingan, masih memiliki wajah untuk kembali. Pada saat ini, salah satu dari dua penjaga, yang selalu lemah, benar-benar tersipu dan meraung pada Xiao Yan dengan mata merah. Susu, Xiao Yan, terima kasih banyak. Biarkan Tuan Ola ini jatuh di sini sepenuhnya. Sama seperti Xiao Yan dan kedua penjaga berdebat, tawa muram, disertai dengan raungan jahat yang tak terhitung jumlahnya, menyapu seluruh dunia. Suara itu jelas milik Su Shao, dan dalam kekuatan ini, selain kekuatan unik istana jiwa, ada juga kekuatan yang sangat istimewa, yaitu kekuatan iman. Ayo, melihat ini, wajah Xiao Yan menjadi gelap. Dia mendorong keduanya menuju ruang dalam busan dengan sedikit kekuatan di telapak tangannya. Setelah berkedip, api kuning di tubuhnya mengembun langsung di depannya, dan panas gelombang api tersapu, langsung bertabrakan dengan kekuatan iman. Untuk sementara waktu, seluruh penghalang racun melonjak, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa yang suram membuat suara yang sangat keras, dan Xiao Yan juga mengikuti saat ledakan, dengan bantuan dampak yang mengerikan, menuju bagian dalam wali klan Xiao. Bajingan kecil ini benar-benar memiliki kehidupan yang sulit. Melihat Xiao Yan melarikan diri dengan kekuatan Saint Flame lagi, mulut Su Shao menjadi muram. Orang ini benar-benar kembali dengan selamat dari dunia iblis,
dan dia juga menemukan tempat tinggal penjaga keluarga Xiao, yang membuatnya cukup gelisah. Dengan kekuatan iman yang sedikit, ketika Xiaoyan memecahkan rahasia Gusan, dia mencoba membunuh dengan satu pukulan, tetapi sayangnya, Xiaoyan melawan dengan tirani Shengyan. Namun, kekuatan kepercayaan sangat tirani, dan tidak dapat dilawan secara langsung sekuat Su Shao. Bahkan jika foto itu berhasil melawan, akan ada beberapa gejala sisa sementara. Lupakan saja, mari kita mulai bisnis. Begitu dia selesai berbicara, Su Shao melangkah keluar dan berjalan langsung menuju ruang dalam Gusan. Beberapa peti mati menjulang di belakangnya, menunjukkan ketegasan dan keanehan yang tak ada habisnya, yang berisi rahasia tersembunyi. Nafas ternyata lebih kuat dari Su Shao. Orang itu akan baik-baik saja. Kedua penjaga itu baru saja merencanakan untuk berbagi hidup dengan Xiaoyan, tetapi mereka diserang oleh kehancuran yang tiba-tiba di saat-saat terakhir. Banyak niat baik. Ayo pergi, masalah ini adalah hal yang paling penting, dan kita harus melaporkannya kepada Nyonya sesegera mungkin. Begitu kata-kata itu jatuh, keduanya juga melintasi gunung dan menuju ke puncak lusinan gunung ini, yang disebut tempat pembersihan Nyonya. Sementara itu, di sisi lain, tidak, kekuatan dalam tubuh telah hilang. Kekuatan kepercayaan benar-benar tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan jatuh dengan cepat, seperti meteor yang melarikan diri, sangat cepat, dan tidak berada di bawah kendali Xiaoyan, sama sekali. Tepat pada saat kritis, Xiaoyan menggunakan Shengyan sebagai penghalang untuk mendorong dua lainnya menjauh, dan dia sedikit banyak dipengaruhi oleh kekuatan iman, itulah sebabnya dia memiliki penampilan saat ini. Dan apa yang disebut kekuatan iman, paksaan dan kekuatannya sebanding dengan kekuatan reinkarnasi, bahkan hari ini Xiaoyan tidak dapat memata-matai misteri itu. Wang Buxing, setelah beberapa saat, pemandangan yang agak aneh tiba-tiba muncul di hutan ini. Xiaoyan jatuh dengan kecepatan tinggi, dan tubuh serta kekuatannya tidak dapat dipulihkan untuk sementara waktu. Dia hanya merasa bahwa tubuhnya tampaknya mendekati energi khusus yang agak lunak, dan dia melompat melewatinya. Wilayah di mana energi langit dan bumi begitu kuat, apakah mereka benar-benar ada di sini? Kecepatan jatuhnya yang berkecepatan tinggi membuat Xiaoyan tidak dapat membuka matanya. Pegunungan, dan tempat dia turun sekarang adalah jelas di tengah gunung. Itu sangat tinggi, tidak akan begitu menyedihkan, kan? Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah setelah dia menarik napas, dan dia berkata dengan kagum. Meskipun dia abadi dan kekuatan tubuhnya menakjubkan, rasa sakit yang disebabkan oleh tingkat jatuh ini mungkin cukup untuk membuat Xiaoyan benar-benar tergerak. Wong Bas. Tapi tepat ketika Xiaoyan sedang berpikir liar, api kuning dan api jiwa di tubuhnya memancarkan kejutan yang langka, bahkan ketakutan. Apa itu? Kekuatan jiwa Xiaoyan menatap masa lalu, tetapi berkata pada dirinya sendiri. Kekuatan jiwa baru saja menyerang, Xiaoyan tiba-tiba merasakan dua nyala api yang tak tertandingi melayang di dasar keturunannya, dan fluktuasi yang familiar di atas kedua nyala api itu membuat tubuh Xiaoyan bergetar. Itu adalah kekuatan api suci. Sudah terlambat. Sebelum kejutan Xiaoyan bisa jatuh, dia melompat dan jatuh langsung ke kolam musim semi taman obat. Puff! Dengan suara, sosok Xiaoyan turun dengan kecepatan tinggi, menyebabkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya, dan gelombang energi warna-warni yang hampir menipis dan berbintik-bintik melarikan diri kemana-mana. Puff! Segera, dua nyala api dengan warna berbeda tampak ketakutan, dan tiba-tiba berhamburan. Setelah beberapa napas, dengungan rendah yang keras, disertai dengan genangan darah merah cerah, melayang keluar. Keluar, setelah sekejap mata, sesosok berendam di kolam mata air, matanya yang indah perlahan terbuka, darah merah cerah mengalir dari sudut mulutnya, dan kepalanya benar-benar terbenam di kolam mata air. Pada saat ini, hati Xiaoyan dipenuhi dengan perasaan kematian tanpa tempat untuk dimakamkan. Dia tidak berani memikirkan apapun, dan tidak menyelidiki sumber suara. Dia hanya bisa menyebarkan satu-satunya kekuatan jiwanya, sepenuhnya menyembunyikan tubuhnya di kolam mata air. Untungnya, kekuatan jiwa dari bayangan yang indah ini tidak melampaui Xiaoyan, dan dia tidak berdaya untuk sementara waktu. Adapun Xiaoyan, dia jelas tidak punya waktu untuk menghargai orang lain saat ini. Bagaimanapun, air di mata air ini adalah tidak bening dan transparan, tapi berwarna-warni dan direndam dalam bahan obat. Tentu saja ini bukan yang utama.
Karena sekarang Xiaoyan menemukan bahwa ki pertempuran dan api suci di tubuhnya tidak dapat dimobilisasi, dan dia hanya bisa mengerahkan kekuatan jiwanya. Jika dia keluar dalam situasi ini, saya takut Xiaoyan akan ditikam di sarang lebah dalam sekejap. Petik 2. Petik 2. Setelah permukaan air tenang, Zaidu kembali ke penampilannya yang tenang, tetapi tidak ada yang menanggapi suara Qianying ini. Tak tahu malu, mencari kematian. Dengan mata indah di sekitarnya, dia menatap permukaan air kolam mata air tanpa nafas. Qianying sedikit mengernyit, jejak kemarahan perlahan muncul, jejak es aneh, perlahan dari sutra biru milik Qianying di kepala melayang, dan napas panas yang mengandung dingin yang ekstrim menyapu seluruh kolam mata air. Aneh, mengapa kekuatan ini berbau deja vu? Pada saat ini, Xiaoyan dengan hati-hati bersembunyi di kolam mata air, tetapi ketika kekuatan jiwa merasakan kekuatan ini, dia sedikit terkejut. Sepertinya, kekuatan ini, aku pernah melihatnya sebelumnya. Dan hanya karena pengaruh kekuatan iman, kekuatan dan penglihatan Xiaoyan tidak kembali, jadi dia hanya memperhatikan kelompok api suci kedua di kolam mata air terapung. Adapun kepala yang hanya terpapar oleh bayangan, itu diabaikan oleh Xiaoyan. Tunggu, tidak akan begitu sial, kan? Saat berikutnya, murid Xiaoyan sepertinya mengingat sesuatu, dan tiba-tiba menyusut, dia tidak bisa menahan memutar matanya dan berkata, "Boom!" Tepat ketika Xiaoyan sedang terburu-buru, di permukaan air, untaian es yang tak terhitung jumlahnya pertama kali berubah menjadi kabut es yang tebal, dan kemudian seorang wanita basah kuyup di dalam air. Postur tubuh seperti ular air pinggang meninggalkan aroma samar di udara, dan segera kaki giok dengan lembut dituangkan ke dalam kabut es. Setelah beberapa saat, kabut es berkumpul menjadi baju besi putih yang tak terhitung jumlahnya. Sosok yang mengenakan baju besi es dan belenggu, seperti wanita cantik yang berjalan keluar dari lukisan, melangkah sedikit di kolam musim semi, dan kemudian di seluruh tubuh, sutra es yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan berdenyut di antara untaian es itu. Sebenarnya ada api cian kecil. Pergi. Dengan dengusan dingin, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, seperti hujan yang terbang di langit, tiba-tiba berubah menjadi pedang es dan api yang tak terhitung jumlahnya, bergegas untuk menembak ke kolam mata air di bawah. Adegan-adegan itu benar-benar mengerikan. Batuk-batuk, Su Sueying, lama tidak bertemu. Dan Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya diam-diam setelah merasakan gadis di depannya dengan kekuatan jiwanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang disebut janji 100 tahun ini akan bertemu dengan cara yang konyol. Meninggalkan air, terbungkus kekuatan jiwa, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pahit pada yang terakhir. "Kamu adalah Xiaoyan." Pada saat ini, wanita di udara tidak bisa menahan suaranya, dan adegan kenangan berdebu mengalir ke dalam hatinya. "Apakah kamu, Xiaoyan?" Ketika sosok cantik yang berjalan di udara ini menatap pria berbaju hitam yang perlahan muncul dari kolam mata air di bawah, ingatan yang telah lama dibersihkan muncul seperti mata air. Hati Ying, wajahnya yang dingin mau tak mau merasa sedikit tergerak. Bagaimanapun, baik wajah Xiaoyan maupun Su Sueying tidak banyak berubah. Dengan kontak intim di antara mereka, mereka secara alami sangat akrab satu sama lain. "Yah, aku minta maaf karena agak mendadak." Xiaoyan tersenyum sedikit, dengan sedikit permintaan maaf. Jelas, adegan ini bukan yang dia inginkan. Tetapi saya harus mengatakan bahwa Su Sueying hari ini tidak jauh berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya. Pada saat ini, kaki giok halus Su Sueying mengungkapkan semacam pesona yang mendekati deformitas. Dengan lengkungan anggun yang terhuyung-huyung ke atas dan ke bawah, dia melangkah ringan di ruang tengah kosong, sangat elegan, dan sosoknya dilindungi oleh es, belenggu baju besi, sama menariknya dengan batu giok yang paling indah, dengan sedikit rasa dingin dan kejutan di pipinya, dan keduanya terjalin, ternyata kontur pipinya yang hampir sempurna benar-benar terbuka. Hati-hati, dalam sekejap, meskipun Su Sueying sangat curiga dan marah di tubuhnya, dia sedikit kedinginan ketika melihat serangan sutra es yang tak terhitung jumlahnya menderu ke Xiaoyan. Serangan tingkat itu cukup untuk menyebabkan kematian nyata di antara Dewa Pertarungan Bintang 6. Meskipun dia dan klan Xiao memiliki banyak dendam, dia masih tahu perbedaan antara publik dan pribadi. Setelah nafas, alis bulan sabit berkerut, dan tangan giok meremas ringan, mencoba mengambil kembali benang es api, tetapi menemukan bahwa energi telah di luar kendalinya. "Saya khawatir sudah terlambat." Dong, dong, dong.
Untaian es yang dipadatkan oleh Yu Qingwan Hanyan, yang menempati peringkat ke-23 dalam daftar api suci, secara langsung mengenai kekuatan jiwa Xiaoyan, dan suara keras bergema di seluruh taman obat. Di antara mereka, yang aneh adalah itu tidak peduli seberapa ganas dan ganasnya api sutra es ini, itu tidak dapat memberi Xiaoyan sedikit pun penindasan. Setelah beberapa menit, semua serangan menghilang, tetapi melihat bahwa Xiaoyan tidak terluka, Su Sueying tidak bisa tidak bertanya-tanya. Sekarang kekuatannya telah mencapai tahap tengah dewa pertarungan bintang 6, dia akan menembus bintang 6 dan mencapai bintang 7 tepat waktu, dan serangannya juga dicampur dengan kekuatan api suci, kekuatan mengerikan menghantam Xiaoyan, tapi itu tidak menimpanya. Meninggalkan bekas luka yang mencolok, Su Sueying, yang selalu dingin dan arogan, mau tak mau perlahan menjadi lebih dingin. Jika itu orang biasa, itu akan baik-baik saja, tetapi pria di depannya jelas merupakan keturunan keluarga Xiao yang memiliki kesepakatan dengannya, Xiaoyan, yang membuat Su Sueying semakin marah dan benci. Setelah beberapa saat, bulu mata Su Sueying yang ramping berkedip sedikit, dan dia melihat Xiaoyan di bawah, tetapi hatinya berubah menjadi kekerasan. Dilihat dari kekuatan Xiaoyan barusan, cukup untuk menjelaskan 2 poin. Entah kekuatan nyata Xiaoyan telah melampaui dirinya, atau Xiaoyan adalah orang kuat yang terutama memupuk kekuatan fisik atau jiwa, tetapi menurut persepsi Su Sueying, situasi Xiaoyan kemungkinan besar adalah yang pertama. Penunjukan 100 tahun, saya di sini sesuai jadwal. Kuharap gadis itu akan memberitahuku semua rahasia keluarga Xiao. Mengambil keuntungan dari keterkejutan gadis ini, Xiaoyan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Lagi pula, pada awalnya, orang ini memiliki banyak keluhan tentang identitasnya dan karakter klan Xiao, dan sekarang cara keduanya bertemu sangat lucu. Jika terus seperti ini, saya khawatir tidak mungkin untuk membersihkan posisi klan Xiao di benaknya. Lagi pula, tindakan tak berdaya Xiaoyan barusan tidak kurang dari membobol kamar kerja yang belum meninggalkan kamar kerja. Parahnya, saya khawatir dengan karakter Su Sueying, mayat Xiaoyan akan dipecah menjadi 10.000 keping. Perjanjian 100 tahun, Su Sueying mendengar kata-kata itu, matanya yang dingin melirik Xiaoyan, dan kemudian dia berbicara tanpa lambaian, dan suaranya dipenuhi dengan penghinaan. Tidak, aku akan mengurus semuanya untukmu. Adapun rahasia klan Xiao, kamu tidak perlu tahu, jadi kamu bisa kembali. Setelah Sun bernafas, mata Su Sueying bersinar dengan kewaspadaan yang menakutkan, dan dia menatap Xiaoyan, kejutan singkat. Dia sudah ingat ketika Xiaoyan baru saja masuk ke pemandian obatnya sendiri dengan sangat aneh, menambahkan bahwa dia membenci Xiaoyan pada awalnya, rasa jijik di bawah kewaspadaan saat ini sangat jelas. Apa yang terjadi barusan adalah pilihan terakhir. Faktanya, saya berasal dari ruang daun teratai. Saya diserang ketika saya berada di Gunung Tulang barusan, jadi saya sangat ceroboh. Melihat ekspresi jijik Su Sueying, Xiaoyan juga menggaruk kepalanya dan menjelaskan. Pasti ada kesalahpahaman antara klan Xiao dan Wali, dan jika Xiaoyan tidak menjelaskan masalah ini dengan jelas, saya khawatir orang ini akan lebih bertekad untuk berpikir bahwa orang-orang dari klan Xiao seperti ini, jadi Xiaoyan hanya bisa menggigit peluru. Serangan, Xiaoyan, kupikir kamu adalah keturunan darah keluarga Xiao. Dulu, aku tidak peduli padamu. Su Sueying berkata perlahan seolah dia memiliki kesempatan untuk menang. Itu benar-benar tidak bisa lebih baik. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan segera bersiap untuk tertawa, tetapi sebelum suaranya jatuh, Su Sueying membuka mulutnya. Tapi kamu masuk ke kebun obat tanpa alasan dan menghancurkan kepolosanku, apa penjelasanmu? Saat berikutnya, Su Sueying dikelilingi oleh kepingan es dengan fluktuasi yang sangat panas, menjaga dari Xiaoyan. Kekuatan jiwa yang ditunjukkan Xiaoyan barusan lebih tirani daripada dirinya sendiri. Su Sueying tidak percaya bahwa Xiaoyan, keturunan keluarga Xiao, akan menjadi pria terhormat. Dan setiap kali dia memikirkan hal ini, Su Sueying sangat tertekan. Dia adalah wanita yang sangat cantik, bagaimana dia bisa begitu sial setiap kali dia bertemu Xiaoyan. Puluhan tahun yang lalu, dia pergi dari sini untuk meningkatkan kekuatannya, dan hampir dilakukan oleh Xiaoyan untuk menjadi marah, tapi sekarang Xiaoyan menatapnya dan menghancurkan kepolosannya, yang membuat niat membunuh Su Sueying terhadap Xiaoyan semakin melonjak. Kekuatan, bakat, dan bahkan kecantikan Su Sueying termasuk yang teratas di antara generasi muda penjaga.
Dia juga berharap untuk memprovokasi hal yang penjaga menjaga dan menstabilkan dunia, dan dia juga dapat mengalami dunia di dunia. Cinta, benci, kebencian, tapi bagaimana bisa dihancurkan oleh Xiao Yan 2 kali. Keturunan keluarga Xiao semuanya bajingan tercela dan tak tahu malu. Beri aku kematian, suara yang sangat marah dan ringan terdengar perlahan, dan energi meluap kemana-mana di seluruh kebun obat, dan lingkaran api es biru, seperti gelombang badai, tiba-tiba menghadap Xiao Yan. Mengaum, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya, itu, saya khawatir pembangkit tenaga listrik Doxian Perfection Bintang 6 tidak akan menyerah terlalu banyak. Bagaimana situasinya? Xiao Yan berdiri tak berdaya di tepi air, menatap serangan keras Su Sueying, dan hampir ingin memarahi Nuliang, apa yang terjadi dengan gadis ini. Namun, Xiao Yan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Su Sueying. Boom, kekuatan dingin sangat panas, dan dua kekuatan yang sama sekali berbeda membungkus seluruh kumpulan obat, dan segera memakan kekuatan jiwa Xiao Yan. Su Sueying, ini adalah kesalahpahaman. Xiao Yan menggunakan kekuatan di tubuhnya dan menemukan bahwa ki pertempuran dan api suci di tubuhnya hampir tidak dapat digunakan, tetapi itu tidak cukup untuk menahan serangan tingkat ini, akan membutuhkan waktu lama untuk pulih sepenuhnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengaum. Karena saat ini Xiao Yan benar-benar merasakan aura pembunuh yang mengerikan dari serangan sengit Su Sueying. Weng Om, dua kekuatan yang tidak sesuai dengan air dan api perlahan dan sepenuhnya mengubah tempat ini menjadi api penyucian es dan api yang nyata. Kekuatan yang terkandung di dalamnya benar-benar mencekik, dan kekuatan ini hanya bertahan di sekitar kebun obat dan in kolam obat. Tampaknya ada pesona khusus di sini yang mengisolasi kekuatan, sehingga sosok lain tidak dapat mendeteksinya. Dengarkan penjelasanku, ini semua salah paham. Wajah Xiao Yan tenggelam, melihat serangan agresif di depannya, warnanya sedikit berubah. Sekarang kekuatan dalam tubuh telah perlahan pulih. Meskipun kecepatannya lambat, selama ada cukup waktu, pengaruh kekuatan iman akan sepenuhnya hilang. Namun, bahkan Xiao Yan tidak berani meremehkan serangan yang ditampilkan oleh ini, wanita. Belum lagi sekarang kekuatan tubuh Xiao Yan cukup aneh, serangan semacam ini tidak bisa berakibat fatal, tetapi rasa sakit yang ditimbulkannya pasti. Pedang Wan Hanyan, Su Sueying tidak peduli dengan Xiao Yan, bagaimanapun, dia telah memutuskan untuk mengambil alih Xiao Yan untuk melindungi benda itu. Setelah menambahkan Xiao Yan, dia mencoba untuk meremehkan dirinya sendiri 2 kali, ketika dia memikirkannya, tubuh yang diekspos tanpa syarat. Di bawah persepsi jiwa Xiao Yan, kemarahan dan rasa malu yang ekstrim yang telah ditekan seperti letusan api, dan mereka dibuang dengan panas yang tak tertandingi. Weng Om, begitu suara itu jatuh, pedang Qian Qi tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya yang halus, dan segera membentuk pedang api Qian di pergelangan tangannya. Pedang api Qian dan tubuhnya cocok dengan tubuh Su Sueying, dan rasio ukurannya tepat. Di tepi terluar pedang api Qian, lapisan energi dingin tersapu, dan di dalam lapisan dingin, ada lava Qian yang sangat panas. Cairan, sinar pedang berkedip pada bilahnya, dan itu sangat tajam. Xiao Yan, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Melihat Xiao Yan yang terus-menerus dipaksa oleh api sucinya sendiri untuk mundur, Su Sueying tiba-tiba mengangkat lengannya, dan pedang api Qian itu menunjuk ke arah tempat Xiao Yan. Suara itu tidak terdengar seperti niat membunuh, melainkan seperti peringatan yang sangat serius. Apakah gadis ini gila? Melihat postur Su Sueying, Xiao Yan tidak tahan. Jika bukan karena kekuatan kepercayaan Su Shao pada tubuhnya sendiri, aku khawatir itu akan terjadi karena ini. Sikap mendominasi dan arogansi gadis Yan Hui langsung melakukannya di sini. Tentu saja, itu adalah jenis manajemen yang menanyakan rahasia Xiao Clan setelah tekanan ditekan, dan tidak ada arti lain. Karena kamu tidak baik hati, jangan salahkan aku karena tidak adil. Setelah beberapa saat, melihat Su Sueying, yang memiliki kekuatan yang tidak kalah, Xiao Yan bergumam dengan dingin, dan segera melawan invasi Yuking Wan Hanyan hanya dengan kekuatan jiwanya dan tubuhnya. Di atas kolam obat suspensi, kulitnya pucat, giginya hanya terkatup, dan dia berjalan ke arah itu selangkah demi selangkah. Pada saat berjalan, kekuatan jiwa di tubuh Xiao Yan secara bertahap meredup, dan setelah dia bernafas, itu diam-diam ditarik oleh Xiao Yan, dan pertahanan jiwa di tubuhnya menjadi samar-samar tidak didukung untuk sementara waktu. Meskipun kamu telah melakukan 2 hal sembrono kepadaku, tetapi karena kamu memiliki darah keluarga Xiao, aku tidak akan membunuhmu.
Kembalilah ke tempat di mana kamu harus pergi. Tangan giok itu memegang pedang api biru, ujung pedang itu mengarah ke dada Xiao Yan, kata Su Sueying dengan arogan, tetapi ada sedikit kekhawatiran dalam suaranya. Tidak membunuhnya sudah merupakan langkah mundur terbesar yang bisa dia lakukan. Jika dia secara terang-terangan bertanya tentang beberapa hal penjaga, Su Sueying tidak akan ragu untuk membunuhnya. Bagaimanapun, yang terakhir telah dilihat sebelumnya, dan kekuatannya masih Kaisar Dou pangkat, tetapi sekarang ki pertempuran dalam tubuh hilang, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi. Orang seperti itu jelas tidak memenuhi syarat untuk mengetahui apapun tentang keluarga Xiao. Su Sueying, bukankah menurutmu aku, Xiao Yan, adalah orang yang rakus akan hidup dan takut mati? Wajah Su Sueying menjadi serius, dan dia mengucapkan setiap kata dengan suara nyaring, suaranya bergetar seperti suara guntur Su Sueying. Belum lagi alasannya sendiri, tampaknya hilangnya klan Xiao kuno benar-benar memberi Wali perasaan jijik. Tapi apa alasannya? Retak. Dengan suara, pertahanan seluruh tubuh Xiao Yan yang terdiri dari kekuatan jiwa langsung hancur. Pada saat yang sama, Yu King Wan Hanyan yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya tidak ragu-ragu, dan jatuh di kulit Xiao Yan seperti tetesan hujan, jatuh, wajah Xiao Yan berkedut hebat, dan kulitnya juga menjadi merah, jelas sangat mengerikan untuk dibakar olehnya. Tentu saja, nyala api semacam ini pasti tidak akan memiliki efek yang jelas pada Xiao Yan hari ini. Adapun mengapa Xiao Yan seperti ini, saya khawatir dia mengetahuinya sendiri, tetapi senyum sekilas di hatinya juga tampaknya menjelaskan apa. Meskipun Su Sueying mengandung dua api suci, kecantikannya luar biasa, dan dia bahkan berbakat, tetapi dibandingkan dengan Xiao Yan, dia masih sedikit tertinggal. Bagaimanapun, pria ini telah mengalami banyak hal dan mengerti lebih dari Su Sueying, hitung. Penunjukan 100 tahun hanyalah lelucon. Hari ini, Anda tidak hanya meremehkan saya, tetapi juga tidak memiliki energi pendendam di tubuh Anda. Anda telah kehilangan kualifikasi untuk berkultivasi. Saya melakukan ini untuk menyelamatkan Anda, untuk menjaga Anda dari klan Xiao. Sedikit martabat terakhir dalam darah. Apakah kamu tidak tahu? Su Sueying menggertakkan giginya, dan pedang api cian berhenti ketika dekat dengan dada Xiao Yan, dan jelas ada lebih banyak kemarahan dalam suaranya. Kali ini, aku di sini untuk membuat janji. Kamu berjanji padaku untuk mencapai Douxian dalam waktu 100 tahun, jadi kamu bisa memberitahuku hal-hal ini, dan sekarang aku telah mencapainya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah, dia masih berbicara pada dirinya sendiri, dan tubuhnya masih tertutup dengan api yang tak terhitung jumlahnya. Serangan itu berubah menjadi merah, dan dia berjalan menuju ujung tajam pedang api cian selangkah demi selangkah. Aku akan mengirimmu ke dimensi berbeda di mana kamu bisa menjalani sisa hidupmu. Kamu tidak memiliki dendam di tubuhmu. Kamu hanya beruntung dan dilindungi oleh sedikit kekuatan jiwa. Juga, ketika saya mengirim Anda ke dimensi yang berbeda, jangan katakan bahwa Anda adalah keturunan dari klan Xiao. Meskipun saya memiliki kebencian yang mendalam terhadap Xiao Yan, kelebihan dan kekurangannya sepadan. Mereka masih penguasa sejati. Anda dapat dibandingkan dengan orang biasa seperti Anda. Su Sueying menggelengkan kepalanya perlahan, dan sedikit ketidakberdayaan muncul di bulu matanya yang panjang. Puff! Sebelum Su Sueying selesai berbicara, Xiao Yan tiba-tiba meraih pedang api biru itu dengan kedua tangannya dan menggenggamnya dengan erat. Tiba-tiba, api dingin di sekitarnya bergetar dengan cepat. Su Sueying, aku di sini kali ini, bukan hanya atas namaku sendiri. Itu mewakili seluruh keluarga Xiao. Jika ada sesuatu yang keluarga Xiao kami minta maaf untuk walimu, biarkan aku membayarnya kembali. Wajah Xiao Yan pucat, dan dia berkata dengan susah payah. Tidak perlu. Melihat ini, Su Sueying menolak secara langsung, tetapi dia masih terkejut dengan tindakan Xiao Yan. Puci-puci. Begitu Su Sueying selesai berbicara, Xiao Yan tiba-tiba memaksa tangannya untuk menusukkan pedang api cian langsung ke tubuhnya. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi tegang, dan rasa lemah menyebar dari tubuhnya. Xiao Yan, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Su Sueying benar-benar panik, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan bertindak seperti ini. Aku tahu ini tidak cukup, tapi tolong beri kami kesempatan, karena nenek moyangku dan kamu akan selalu berteman, aku tidak mau karena kesalahpahaman, mari kita bertarung satu sama lain. Tik-tok, wajah Xiao Yan pucat, dan dia berkata dengan susah payah. Setelah berbicara,
sebuah lubang darah yang mencolok muncul di telapak tangannya dan di dadanya, yang cukup menakutkan. Dia pingsan dalam keadaan koma dalam waktu beberapa menit senyum sekilas dan kekuatan yang pulih dengan cepat di tubuhnya tampaknya disengaja oleh Xiao Yan. Dikatakan bahwa klan Xiao kejam dan jahat, dan pada akhirnya dia meninggalkan kita demi keuntungan, tetapi dari penampilannya sekarang, dia tidak ragu untuk mengorbankan kematiannya, dan hasilnya hanya untuk membuktikan klan Xiao. Kenapa, Ibu? Dia benar-benar berbeda dari keluarga Xiao yang kamu sebutkan, mengapa ini? Pada saat ini, hati Su Sueying dalam kekacauan, jejak kemerahan melintas di matanya yang indah, pedang api biru jatuh langsung, dan tubuhnya sedikit melankolis, gemetar, dia langsung memeluk Xiao Yan dengan tubuh rampingnya, menyampaikan jejak dendam murni kepadanya, erat hanya untuk membantu Xiao Yan melanjutkan hidupnya. Su Sueying sedikit lebih muda dari Xiao Yan. Adapun mengapa dia sangat membenci keluarga Xiao, itu mungkin ada hubungannya dengan ibu mertuanya. Xiao Yan, Xiao Yan, Xiao Yan, bangun, kamu tidak ingin mati. Tangisan bingung terdengar di kebun obat, dan Su Sueying berdiri di atas kolam obat, dan energi pendendam atribut api yang terus-menerus dikirim ke tubuh Xiao Yan. Kedua tubuh itu menyatu, saling memandang, di Xiao Yan nafas yang lesu dan lubang darah di dadanya membuatnya tersedak karena tertekan. Penunjukan 100 tahun sebenarnya hanyalah tempat perlindungan yang diberikan Su Sueying kepada Xiao Yan, daun teratai, di mana mereka tahu bahwa Xiao Yan benar-benar datang ke sini. Namun, desakan daun teratai setidaknya merupakan kekuatan dari tingkat keabadian pertempuran, dan tidak mungkin menggunakan kekuatan eksternal, bagaimana Xiao Yan melakukannya. Besar, indah, luar biasa, pada saat ini, gejolak yang tidak biasa menyapu tubuh Xiao Yan, dan setiap inci kulit pada sosok cantik ini yang sesuai dengan tubuhnya di depannya dengan kekuatan jiwanya saja, dengan santai tersapu, tampaknya dipenuhi dengan sempurna mencekik. Mengapa ada yang salah dengan orang ini? Su Sueying juga mendapatkan kembali akal sehatnya setelah beristirahat, dan segera dengan hati-hati memeriksa situasi Xiao Yan. Sekarang lubang darah di dada Xiao Yan sangat jelas. Meskipun dia tidak melukai sumber dan hati, dia jatuh koma. Ini jelas tidak sejalan dengan kehidupan dan pembelajaran Su Sueying, tetapi dari pengalamannya sendiri, Xiao Yan jelas tidak bisa menahan diri, hidup ini bercanda dan menipu diri sendiri. Sangat disayangkan bahwa Su Sueying tidak tahu bahwa Xiao Yan sudah memiliki kekuatan keabadian dan keabadian. Bahkan jika hatinya hancur, dampaknya pada dirinya sangat kecil. Susu, aku benar-benar tahu bagaimana menikmatinya. Pada saat ini, bayangan suram tiba-tiba menembus perisai cahaya penghalang yang melindungi kolam obat, tergantung di atas Su Sueying dan mereka berdua, mencibir. Su Shao sangat membenci Xiao Yan, begitu pula Xiao Yan, tetapi keduanya memiliki keterampilan yang unik, dan aku khawatir akan ada pertempuran sengit hari ini. Siapa itu? Su Sueying buru-buru mendengus, alisnya berkerut, dan api suci biru cerah menyapu seluruh tubuhnya, yang sangat menurunkan suhu ruang di sini. Yan memeluk erat dan berkata dengan tegas. Bahkan jika Xiao Yan adalah cacat pertama kali, dia layak mendapatkan perlindungannya sendiri karena darah keluarga Xiao. Api Sein ke-23. Tapi setelah hari ini, semua yang kamu miliki akan menjadi milik kami. Pergi dan temui mereka, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Setelah Su Shao selesai berbicara, kekosongan di belakangnya bergetar aneh, dan kemudian peti mati merah tua berukuran sekitar beberapa lusin meter tiba-tiba muncul. Peti mati hitam panjangnya sekitar beberapa meter, tetapi dikelilingi oleh hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan beberapa prasasti darah yang sangat kuno, yang membuatnya sangat aneh. Orang ini memiliki hantu yang tersisa, dan ketika dia berada di dunia iblis, dia tidak melihatnya nanti. Mengapa dia pergi ke dunia iblis? Xiao Yan, yang sedang koma, tidak bisa tidak bertanya-tanya, dalam hatinya. Boom, Su Shao segera menghilang, tampaknya menuju tempat yang lebih tinggi. Su Sueying hanya ingin mengejar, ketika dia melihat wajah pucat Xiao Yan di lengannya, yang mengungkapkan ekspresi menakutkan dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya dalam kekosongan gabungan. Peti mati merah tua napas, tidak ada yang bisa dilakukan untuk sementara waktu. Batuk, tempat apa ini? Neraka atau surga? Pada saat ini, Xiao Yan juga terbangun dengan ekspresi yang sangat realistis, matanya sedikit terbuka, dan dia bergumam lemah. Kamu tidak mati. Su Sueying tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab dengan marah,
tetapi matanya yang indah perlahan menatap peti mati merah tua di atas kekosongan. Tampaknya sejak itu muncul, kekosongan di sini telah dipenjara. Tekanannya adalah menekan dirinya sendiri. Kekuatan semacam itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh makhluk abadi bintang 6 biasa. Tentu saja, Su Sueying melepaskan Xiaoyan sejak tubuh Xiaoyan berubah, tetapi rencana pahit Xiaoyan cukup berhasil, meletakkan dasar untuk menyelesaikan hubungan antara kedua kekuatan. Kamu tetap di sini, aku akan mengurus hal ini. Dengan sapuan biasa, kaki giok Su Sueying bersinar dengan api cian, dan kecepatan sosoknya melonjak, dan dia langsung menyerang peti mati merah tua. Apa yang sedang dilakukan Su Shao? Tapi benda ini bukan sesuatu yang bisa kamu tangani, dalam 5 menit, kekuatanku akan pulih sepenuhnya. Xiaoyan tidak berhenti, hanya duduk dan mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas kekuatan di tubuhnya. Selalu perhatikan Su Sueying. Dan melalui persepsi Xiaoyan, tampaknya ada semacam makhluk di peti mati merah gelap ini, dan tingkat kekuatan itu bisa dikatakan membuat Xiaoyan bergidik, belum lagi Su Sueying yang lebih lemah. Pedang dingin api biru, King Yan Slash. Su Sueying melompat ke segala arah, dan hanya bisa melihat api cian dan sepasang kaki giok tanpa cacat berkedip-kedip di udara. Pedang api cian di telapak tangan membawa api suci yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat, menghadap ke peti mati merah tua pukul keras. Dong dong dong. Bahkan dengan berkah dari api suci, serangan Su Sueying mendarat di peti mati merah tua, tanpa menimbulkan riak energi, hanya suara yang agak membosankan yang muncul. Peti mati yang kokoh. Pukulan itu gagal, Su Sueying tetap dingin di atas kekosongan, dan melihat peti mati merah tua, pedang api cian di tangannya dengan keras melemparkan suhu dan kekuatan. Weng berdengung. Pada saat Su Sueying bingung, peti mati merah tua bergetar perlahan, dan kemudian berdiri tegak setelah beristirahat. Bahkan ada jejak garis berwarna darah di tutup peti mati yang menekan peti mati, seperti peti mati kuno. Teks kuno yang misterius, berkedip dengan misteri yang sangat kuat. Ini, kekuatan iman. Apa yang terjadi di sini? Pada saat itu, hati Xiaoyan dipenuhi dengan gelombang mengerikan, matanya perlahan terbuka, dan dia menatap peti mati merah gelap yang didirikan tanpa bergerak. Pada saat ini, dengan kekuatan seperti itu, bahkan Xiaoyan merasa jantungnya berdebar. Hei, dengan suara, tutup peti mati merah tua tiba-tiba meledak terbuka oleh noda energi abu-abu. Segera, kabut abu-abu yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh peti mati, diikuti oleh aura ganas dan menakutkan. Manusia, setelah Sun Si, saat kabut abu-abu menghilang, Xiaoyan, dengan kekuatan jiwanya yang mempesona, melihat manusia itu berbaring dengan tenang di peti mati. Itu adalah tubuh seorang lelaki tua, dan tidak ada jejak kehidupan di tubuhnya. Jelas, mayat itu terawetkan dengan sempurna setelah jatuh. Namun, fluktuasi aneh inilah yang membuat Xiaoyan merasa ada sesuatu yang salah. Ini, Lei Si, tetua keempat dari klan Guntur. Bagaimana mungkin, orang ini telah mati selama ribuan tahun, dan mayatnya disimpan dengan sempurna di makam Guntur klan Guntur. Bagaimana bisa ada di sini? Pada saat ini, tangan giok Su Sueying sedikit gemetar, dan wajahnya yang seperti buah ceri, mau tidak mau terbuka lebar. Sangat terkejut. Weng berdengung. Pada saat keduanya terkejut, kabut abu-abu di dalam peti mati disuntikkan ke tubuh lelaki tua itu tanpa kebocoran. Segera, vitalitas tubuh lelaki tua yang mati itu dengan cepat pulih. Ada tanda-tanda kebangkitan yang samar, dan kekuatan di tubuhnya jelas berada pada tingkat dewa pertarungan bintang 8. Pria tua di peti mati itu awalnya mati, tetapi ketika kabut dari dinding bagian dalam peti mati mengalir ke tubuhnya bergetar perlahan, dan wajahnya yang pucat menjadi marah, bangun, dan bahkan di dalam tubuhnya yang seperti abu, kekuatan mengerikan perlahan mengisinya, seolah-olah dia akan pulih, yang sangat aneh. Su Sueying berdiri di tempat dengan keraguan besar saat ini. Jelas bahwa dia mengenal pria ini setelah apa yang dia katakan barusan. Lei Si, kekuatan Dousian bintang 8 pada tahap awal, menggunakan kekuatan ini untuk membunuh banyak pembangkit tenaga listrik tingkat menengah dari Dousian bintang 8. Identitasnya adalah tetua keempat dari klan Guntur di benua Douyun, dan dia adalah salah satu yang terbaik di klan Guntur, tetapi dia telah jatuh selama ribuan tahun. Klan Lei menggunakan metode rahasia untuk menyimpan mayat di makam Lei, tetapi bagaimana itu bisa muncul di sini sekarang? Ras kuno mencakup beberapa keluarga sekte yang kuat. Dengan ketegasan mereka,
sama sekali tidak ada kasus menjaga dan mencuri. Sekarang Lei Si yang perlahan melonggarkan peti mati di depan mereka pasti akan membuat mereka berdua merasa tidak enak. Apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, Su Sueying mau tidak mau membuka matanya dengan dingin, menghadap Xiao Yan dengan nada bertanya. Saya datang ke sini melalui daun teratai yang Anda berikan kepada saya, tetapi saya diserang oleh pembangkit tenaga listrik Istana Jiwa di tengah jalan dan baru saja datang ke sini. Saya khawatir posisi Anda telah lama terekspos di mata Istana Jiwa. Sekarang, kamu harus selalu percaya apa yang aku katakan sebelumnya. Benarkah? Tubuh Xiao Yan memulihkan 89% dari kekuatannya, dan tiba-tiba datang ke sisi Su Sueying tanpa suara, dan berkata dengan suara rendah. Harus dikatakan bahwa gadis ini selalu memiliki aroma menggoda yang samar, yang bahkan membuat api kuning di tubuh Xiao Yan bergetar aneh. Su Sueying secara alami enggan mengakuinya, dan setiap kali dia membicarakan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan marah yang menggantung di pipinya yang dingin, dikelilingi bersama-sama, dan dia mengangkat tangannya. Pedang api cian meledak ke arah singa guntur yang akan bangun. Sudut serangannya berada pada sudut yang sangat rumit, seolah-olah mencoba melenyapkan Lei Si dengan satu pukulan. Dang dang dang, tapi yang aneh adalah ketika Su Sueying menukik dengan pedang api cian, ujung pedang itu anehnya tertancap di tepi peti mati merah tua, tidak bisa bergerak maju sama sekali. Hati-hati, Xiao Yan mengira itu adalah sesuatu pada awalnya, tetapi ketika dia melihat bahwa Su Sueying berada dalam dilema, dia akhirnya mengerti dan berseru. Idiot ini! Xiao Yan memperhatikan mata lelaki tua di peti mati perlahan terbuka, dan gelombang yang sangat menakutkan menyapu. Dia mengutuk diam-diam, api kuning melilit tubuhnya, dan dengan cepat berbalik ke arah Su Sueying, pergi. Ini hidup, bagaimana mungkin? Jarak antara Su Sueying dan peti mati merah gelap kurang dari 1 meter. Mata lelaki tua yang berbaring dengan aman di peti mati terbuka, dan kekuatan besar berubah menjadi energi yang tak terlihat, riak yang segera menyebar, ketakutan yang jauh ke dalam jiwa menyapu tubuh tanpa terkendali. Pada saat ini, tubuh Su Sueying gemetar, dan jika bukan karena perlindungan dari api suci biru, saya khawatir paksaan ini saja sudah cukup untuk membuatnya memujanya sepenuhnya. Ada terlalu banyak perbedaan antara makhluk abadi bintang 6 dan makhluk abadi bintang 8. Boom! Dengan suara, lelaki tua itu mendapatkan kembali vitalitas yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Dia terbangun dari peti mati seperti orang hidup. Niat membunuh, riak energi tak terlihat seperti busur guntur, menyebar ke segala arah, dan tiba-tiba mengguncang Su Sueying, jatuh. Apakah kamu baik-baik saja? Sama seperti Su Sueying sedang terburu-buru dan jatuh tanpa beban, Xiao Yan mengerutkan kening, dan segera menangkap Su Sueying dengan tangan seorang pria, dan berkata dengan lembut, tetapi mata Xiao Yan selalu memperhatikan lubang di peti mati, dengan 2 mata. Mengandalkan persepsi Xiao Yan, penampilan orang ini saat ini tidak seperti manusia, seperti hantu tetapi bukan hantu. Silala, dalam sekejap, lelaki tua di peti mati itu mengangkat telapak tangannya yang lama, dan badai petir abu-abu yang cemerlang menyapu langsung dari seluruh tubuh. Kekuatan penghancur yang mengerikan membuat kebun obat ini terpenjara oleh kekuatan misterius yang terpelintir. Pergi! Dengan panggilan lembut, lelaki tua itu memberikan suara datar, dan petir yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, seperti tentara elit yang menunggu dalam barisan, menerima perintah untuk menyerang, dan dengan cepat meledak ke arah Xiao Yan dan keduanya, mereka. Xiao Yan, ayo pergi. Melihat serangan yang begitu ganas, Su Sueying hanya merasakan hawa dingin yang menggelitik menjalar dari kulit kepalanya. Dia tidak peduli tentang hal lain, dia melepaskan diri dari dukungan Xiao Yan dalam satu gerakan, menolak. Kenapa kamu tidak pergi? Bertahan begitu keras ketika kamu akan mati, benar-benar pria yang menyebalkan. Guntur yang tak terhitung jumlahnya, seperti ular berbisa, membungkus mereka berdua, diam-diam mengintai, menunggu pukulan fatal. Su Sueying tidak bisa menahan diri untuk meraung, berbicara tentang akhirnya, api suci biru menyebar dari tubuh untuk membungkus Xiao Yan, dan langsung mencoba mengirim Xiao Yan pergi dari sini. Ayo! Dengan dengusan dingin, api cian perlahan muncul di tangan kiri Su Sueying, dan kemudian di lengan lainnya, api hitam yang sangat gelisah muncul. Beri aku sedikit kedamaian. Pada saat ini, Xiao Yan mengubah aura pengecutnya sekarang. Aura menakutkan di sekitar tubuhnya disertai dengan api kuning, seperti matahari terik yang menderu, melepaskan kekuatan suci yang tak ada habisnya.
Xiao Yan tahu bahwa bahkan jika Su Sueying memiliki dua api suci, dia tidak bisa menahan serangan dari peri pertempuran bintang 8. Ledakan, hancurkan untukku. Tanpa kata-kata lebih lanjut, api kuning Xiao Yan melilit tinjunya, dan kemudian gelombang ketakutan yang besar menyapu tinjunya, busur api yang cemerlang dengan sebanyak 4 warna. Perlahan melompat, lalu Xiao Yan meraung. Retakan, dengan satu pukulan, petir yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya hancur, dan Xiao Yan segera membawa tangannya ke belakang, seolah-olah dia telah melakukan hal yang normal, menatap lelaki tua di peti mati. Ini, kekuatan api suci. Pada saat ini, Su Sueying berdiri kosong di udara, jelas sedikit tidak bisa dipercaya. Api di tubuh Xiao Yan lebih menakutkan daripada api suci birunya sendiri, bahkan jika itu berada di dalam tubuh api hitam terdalam juga memancarkan aura yang seimbang. Serahkan sisanya padaku. Xiao Yan tidak repot-repot menjelaskan apapun, dia melangkah keluar, kekuatan api suci dan semangat juang yang melonjak naik seperti dermaga, memancarkan keagungan suci yang tak ada habisnya. Pembohong. Pada saat ini, melihat tubuh Xiao Yan memancarkan api kuning 4 warna, cocok dengan aura yang keluar dari tubuhnya, itu hanya lebih kuat atau lebih lemah dari dirinya sendiri. Su Sueying tiba-tiba mengatakan ini. Oh, pria kecil dengan api suci. Dan lebih dari satu. Pada saat ini, lelaki tua di peti mati itu berbicara dengan tiba-tiba, tanpa emosi dalam suaranya. Senior adalah penatua dari klan Lei, mengapa kamu datang untuk menggertak junior kita? Xiao Yan berbicara perlahan dari ketinggian di bawah nol. Tanpa mengetahui niat Lei Si dan keadaan tertentu, Xiao Yan tidak akan bertindak gegabah. Namun, Xiao Yan selalu merasa bahwa alasan mengapa Lei Si menghilang dari makam Guntur, dan bahkan, kebangkitannya, hari ini, mungkin terkait dengan kekuatan iman yang baru saja dikumpulkan Su Shao dan Balai Jiwa. Hehe, mendengar nada tanya Xiao Yan dan nyala api yang berjatuhan di tubuh Xiao Yan, telapak tangan pucat Lei Si perlahan terangkat, menyembur keluar langsung dari peti mati, dan melangkah beberapa meter di depan Xiao Yan, tertawa jahat, senyum seperti itu menyebar ke telinga Xiao Yan, dan ternyata menjadi mati rasa yang mengejutkan. Jangan gugup, aku sebenarnya tidak tahu kenapa aku di sini. Saya adalah orang yang sudah meninggal, dan jejak kekuatan terakhir menyertai mayat saya di makam Guntur. Lei Si tidak menunjukkan tanda-tanda melakukan apapun, sebaliknya dia memandang Xiao Yan dengan penuh minat, seolah-olah sedang membicarakan sesuatu. Tapi sekarang kamu, sampai batas tertentu, memang dibangkitkan, dan kamu telah mewarisi semua kekuatan hidupmu. Xiao Yan secara alami tidak mempercayai omong kosong orang ini, dan berkata dengan dingin. Jangan bicara omong kosong, bunuh mereka untukku. Tepat ketika Lei Si hendak mengatakan sesuatu, tubuhnya bergetar tak terkendali, dan suara suram bergema di benaknya seperti perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Telapak tangan lelaki tua itu ditutupi dengan kepompong putih yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian jejak sinar petir yang luar biasa keras keluar dari tubuh, menjadikan seluruh taman obat di sini menjadi area kolam Guntur yang nyata. Apa yang kamu lakukan? Melihat ini, Xiao Yan tidak tahu mengapa, dia hanya mengatakannya dengan baik, mengapa dia melakukannya. Aku tidak tahu, tubuhku sepertinya tidak berada di bawah kendaliku, hati-hati. Lei Si juga bingung, jadi dia hanya bisa berbicara untuk mengingatkan Xiao Yan. Guntur surgawi dan telapak setan darah. Lei Si mengingatkan Xiao Yan tepat setelah suaranya jatuh, wajahnya menjadi tidak terkendali, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan tiba-tiba kekuatan Guntur yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya, menyatu ke arah telapak tangannya. Setelah sekejap mata, Guntur yang tak terhitung jumlahnya berkedip di telapak tangan Lei Si, dan kelompok cahaya Guntur yang luar biasa keras mengembun. Napas yang terkandung di dalamnya, saya khawatir bahwa pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya di tahap tengah dari Eight Star Fighting Immortals hanya bisa sementara menghindari tepi. Orang tua ini benar-benar ada di sini. Pupil Xiao Yan menyusut dengan kencang, dan dia berbalik untuk melihat Su Sueying, yang penuh dengan kedinginan tanpa akhir di mata indah di belakangnya, dan tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Su Sueying hari ini mungkin memiliki pendapat yang lebih besar tentang dirinya sendiri, tetapi saya harus mengatakan bahwa dia terlihat tidak berbeda dari pendendam sekarang. Bunuh, Lei Si berkata dengan dingin. Setelah dia selesai berbicara, dia mendorong telapak tangannya dengan keras ke Xiao Yan. Telapak tangan Guntur yang menakutkan yang membawa kekuatan langit dan bumi berubah menjadi pilar Guntur dan menyerang titik vital Xiao Yan.
Dalam sekejap, seluruh taman obat melonjak, ruang runtuh dan terdistorsi dengan sangat serius, dan ada kemungkinan runtuh total kapan saja. Tubuh emas abadi. Melihat penampilan aneh Lei Si, api kuning pucat menggantikan api kuning di tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, pemandangan raksasa emas dengan ukuran ratusan kaki memenuhi seluruh ruang. Raksasa emas itu menyeret tangannya ke langit, menginjak dasar kolam obat, dan memandang Lei Si dengan jijik. Boom! Meskipun sinar guntur mengandung paksaan langit dan bumi, ketika mengenai tubuh emas abadi Xiaoyan, itu tidak menyebabkan kerusakan pada raksasa emas. Keduanya membangkitkan gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa menit, Lei serangan Si tiba-tiba menghilang, dan dia tampak pulih dengan tenang. Sepertinya seseorang melakukannya dengan sengaja, tapi ada beberapa fluktuasi yang familiar pada anak ini. Lei Si tersenyum perlahan setelah serangan itu selesai. Baru saja, suara seram muncul dari bagian terdalam tubuhnya, dan segera kekuatan dan tubuhnya tampak terkendali, dan dia hanya bisa mengikuti perintahnya untuk bertindak. Tetapi sekarang setelah serangan itu dikalahkan, tampaknya pengendalian untuk sementara tidak efektif. Angkat aku satu kaki. Tepat saat serangan itu jatuh, Xiaoyan tentu saja tidak mengerti situasi Lei Si. Mempertimbangkan situasi Su Sueying, Xiaoyan hanya menginginkan solusi cepat. Boom! Dengan restu dari api kuning dan api jiwa Xiaoyan, pola suci pada penguasa kuno tampak sangat suci dan mulia. Segera, Xiaoyan menahan napas dan bergerak cepat. Di depan Lei Si, dia menebas satu gerakan. Puff! Dengan suara, tubuh Lei Si kokoh, tetapi Xiaoyan terkena pukulan seperti itu, dan dia segera terbelah dua. Weng berdengung. Dipukul oleh serangan menakutkan Xiaoyan, Lei Si tidak merasakan sakit apapun, tetapi matanya menyala, dan dua bagian tubuhnya langsung hancur menjadi busur guntur yang tak terhitung jumlahnya. Di depan Xiaoyan, utuh. Bahkan posisi di mana Xiaoyan baru saja menyerang tidak memiliki bekas luka. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, penguasa kuno di atas telapak tangan Xiaoyan meredup, ekspresinya sangat serius. Dengan serangan tadi, Xiaoyan memiliki keyakinan mutlak untuk melenyapkan Lei Si, tetapi Lei Si diserang oleh serangan yang begitu menakutkan dan berubah menjadi busur petir yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan segera kembali ke keadaan utuh. Apakah itu tidak mungkin? Apakah singa ini juga abadi? Tapi itu tidak mungkin. Dengan jenis cedera fatal barusan, bahkan jika dia abadi, dia tidak dapat pulih secepat sebelumnya. Bagaimana situasi dengan singa guntur ini? Wanhan Yanji. Tepat ketika Xiaoyan bingung, suara ringan Su Sueying terdengar, dan segera ketiga tubuh itu benar-benar terbungkus lapisan es dan api yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa teks jahat seharusnya ditanamkan padamu. Pada saat ini, Su Sueying berbicara dengan lembut, jelas menyadari keanehan Lei Si. Apa maksudmu? Xiaoyan bertanya-tanya. Di dunia besar, ada banyak orang bodoh dan tidak kompeten. Mereka bangga mempelajari semua jenis kejahatan dan jalan yang bengkok sepanjang hari. Dan alasan mengapa Lei Si dilahirkan kembali, atau bahkan memiliki tubuh abadi mungkin adalah tulisan tangan dari manusia bayangan tadi. Aku curiga dia mungkin menguasai semacam sihir. Su Sueying melihat penampilan aneh Lei Si dan berkata setelah berpikir. Hehe, mereka benar-benar dua pria kecil yang cerdas. Kamu klan Xiao baik kepada klan gunturku, jadi aku tidak akan membalas. Tapi situasiku, bahkan aku tidak tahu. Seperti yang dikatakan gadis ini, aku khawatir aku benar-benar memiliki sesuatu di tubuhku yang dapat mengendalikan tubuh dan kekuatanku, bahkan tubuh abadi, aku. Lei Si tersenyum perlahan, tetapi kata terakhir belum jatuh. Penghalang es ini langsung ditusuk oleh peti mati merah gelap tadi. Hei, tubuh Lei Si langsung dilemparkan ke peti mati oleh kekuatan misterius. Segera, tutup peti mati ditutup rapat, dan dia dengan cepat menembus kehampaan dan menghilang di sini. Bagaimana situasinya? Keduanya saling memandang dan ragu-ragu. Su Shao ini benar-benar momok. Sepertinya kali ini, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Setelah Sun bernafas, Xiaoyan mengangguk diam-diam. Kemana kamu pergi? Suara Xiaoyan baru saja selesai berbicara, dan dia tiba-tiba melihat Su Sueying membubarkan penghalang di depannya, mencoba menuju puncak pegunungan. Di mana saya pergi ke bisnis Anda? Pembohong besar, Su Sueying berkata dengan kesal. Su Sueying, saya mewakili seluruh keluarga Xiao. Jika Anda mencampur adukan emosi pribadi Anda, saya tidak keberatan.
Xiao Yan segera menjadi kasar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan dingin, peringatan dalam suaranya jelas. Bagaimana Anda akan? Bagaimana bisa? Aku tidak akan memberitahumu sepatah kata pun tentang klan Xiao, menyerah saja. Su Sueying berkata, dan perlahan berjalan menuju penghalang batas kebun obat, mencoba menembus penghalang dan pergi ke inti pegunungan. Apakah kamu percaya bahwa aku membunuh orang di sini? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Sungguh aneh, sebelum keluarga Xiao menghilang, apakah itu orang tua yang membunuh atau kuburan leluhur yang keras kepala? Mengapa Wali memiliki prasangka besar terhadap keluarga Xiao? Kamu tidak berani, Su Sueying berkata dengan santai, mengabaikan Xiao Yan. Gadis bau, kamu memaksaku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan tahap tengah dari 7 bintang abadi dan api jiwa api ember dilepaskan bersama, dan segera menyelimuti seluruh kebun obat. Karena gadis ini tidak mau makan keras, dia hanya bisa menggigit peluru dan pergi. Hei, kekuatan tahap tengah dari Seven Star Fighting Immortals dan kekuatan api jiwa api ember saling terkait. Untuk sementara waktu, tekanan Su Sueying meningkat pesat, dan bahkan kecepatan gerakan menjadi lambat. Jangan bilang, tubuh Xiao Yan secepat hantu, dia meraih tangan batu giok Su Sueying, dan meraung rendah, tidak ingin menghargai keindahan pada jarak seperti itu. Jelas pada saat ini, Xiao Yan benar-benar marah. Dia berjuang untuk mundur, dan dia mundur, tetapi Su Sueying ini tidak tahu harus berbuat apa. Lepaskan, kau menyakitiku. Su Sueying sangat ketakutan dengan kekuatan Xiao Yan, api suci biru di tubuhnya mencoba melindungi dirinya sendiri, tetapi dengan dali api kuning Xiao Yan, dia tidak berani melakukan apapun. Kekuatan perlawanan diam-diam merangkak di tubuhnya, tetapi jika dia menggunakan api hitam yang lebih kuat di tubuhnya, itu akan menyebabkan banyak beban pada dirinya sendiri. Su Sueying hanya bisa berbicara dengan dingin setelah menimbangnya. Dalam analisis terakhir, Su Sueying hanyalah seorang wanita tanpa personel. Sekarang dia bisa merasakan napas Xiao Yan yang luar biasa kuat dan kejantanan seorang pria dari jarak dekat. Napasnya tidak bisa menahan untuk melambat, dan bahkan wajahnya yang selalu dingin telah menjadi kenyataan, suhu tertentu. Jangan tantang kesabaran terakhirku, kalau tidak, aku tidak keberatan melakukan hal lain. Lagi pula, kamu selalu berpikir bahwa orang-orang dari klan Xiao seperti ini, jadi aku akan menjadi orang yang benar-benar jahat. Xiao Yan berkata dengan tegas, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia meraih tangannya dengan erat. Pergelangan tangan Su Sueying yang sedingin es, matanya berkibar kencang ke tubuhnya seperti bulan yang cerah, dan jejak senyum jahat muncul. Kamu, menjadi sangat provokatif oleh Xiao Yan, momentum Su Sueying melemah untuk sementara waktu. Meskipun Xiao Yan adalah anggota dari klan Xiao, dia berasal dari alam bawah, dan dia sangat berbeda dari klan Xiao yang meninggalkan mereka sebelumnya. Selain itu, Xiao Yan mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan dirinya sekarang, dan dia tidak ragu untuk menggunakan hidupnya untuk membenarkan klan Xiao. Su Sueying merasakan hal yang sama biji-bijian utuh, saya tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, kemarahan di kolam obat sangat aneh. Sekarang Xiao Yan meraih pergelangan tangan Su Sueying, dan kemarahannya menyerang jantungnya, dan napas aneh keluar dari perut bagian bawah. Bagaimanapun, pada jarak dekat saat ini, bahkan jika Xiao Yan, seseorang dengan pikiran yang teguh, juga tidak bisa mengendalikannya. Cinta tanah air, cinta keindahan lebih. Boom! Setelah sekejap mata, ledakan berdengung terdengar dari puncak pegunungan, yang merupakan posisi lebih tinggi di mana Xiao Yan dan keduanya berada. Aura ganas yang terkandung di dalamnya luar biasa. Bintang 8 melawan pembangkit tenaga listrik abadi. Apa yang terjadi? Xiao Yan menarik napasnya kembali, dan segera berkata dengan ragu, dari ledakan itu, Xiao Yan jelas mencium bau ombak yang aneh. Lagi pula, gerakan barusan hanya digunakan untuk menakut-nakutinya, karena ada nyala api di tubuhnya yang sedikit menggerakkan Xiao Yan, dan kekuatan semacam itu mungkin cukup untuk melampaui 15 teratas dari peringkat api suci. Saat melakukan ini, saya takut gadis ini akan melawan ancaman cedera serius, dan dia juga ingin melindungi kebersihannya sendiri. Meskipun gadis ini tidak tahu dan telah dilihat oleh Xiao Yan, tujuan Xiao Yan dari perjalanan ini bukanlah itu. Tentu saja, meskipun Xiao Yan tidak takut, tetapi dalam hal ini, saya khawatir tidak ada cara untuk menyelesaikan hubungan antara keluarga Xiao dan Wali. Itu adalah lokasi istana ibu. Tidak, Nyonya dalam bahaya. Su Sueying mendongak dengan matanya yang indah,
dan tiba-tiba kehilangan suaranya, dan sebuah suara mendesak terdengar. Xiao Yan, demi menyelamatkanku sekarang, aku punya satu nasihat terakhir untukmu. Tinggalkan di sini sesegera mungkin, jika tidak, nyonya dan wali yang tersisa akan mengetahui identitas aslimu dan mereka akan membunuhmu. Kekuatan mereka jelas bukan sesuatu yang bisa kamu tolak ketika kamu memiliki api suci dan Dewa 7 Bintang yang berjuang. Su Sueying menggigit gigi peraknya, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan ekspresi rumit. Pada akhirnya, dia tidak melakukannya, ingin dia mati. Diam. Setelah berbicara, dia tidak peduli apa yang dilakukan Xiao Yan, tubuhnya yang halus bergetar, dan api biru menyapu, bekerja sama dengan tubuhnya untuk meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara, dan langsung menuju ke puncak pegunungan. Bunuh aku ingin melihat, apa kemampuan para penjaga ini. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, napasnya melonjak, dan dia langsung mengikuti. Belum lagi ada pembangkit tenaga reinkarnasi di antara para penjaga ini, jika Xiao Yan benar-benar terburu-buru, semua api suci dan kekuatan iblis diberkati. Bahkan jika itu adalah reinkarnasi, Xiao Yan cukup untuk mengancam cedera serius dan mengirim dia sepenuhnya. Masukkan siklus. Boom! Pada saat yang sama, ketika Xiao Yan mengikuti Su Sueying menuju apa yang disebut istana nyonya di puncak gunung, riak energi menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menyapu dari pegunungan di sekitarnya, dan pohon-pohon yang menjulang langsung berubah menjadi debu, melayang-layang di ruang ini. Tidak, mundur. Xiao Yan hanya memikirkan keluhan dan keluhan para penjaga keluarga Xiao, tetapi tidak menyadari bahwa kekosongan yang mengarah ke puncak gunung ditutupi oleh lapisan kekuatan guntur yang tidak berwarna dan transparan, dan keduanya melangkah ke dalamnya dalam satu gerakan. Weng berdengung. Dengan suara, Xiao Yan dan Su Sueying tiba-tiba terbungkus oleh jaring abu-abu besar guntur, dan napas berat yang luar biasa tersapu keluar. Ini kamu lagi. Xiao Yan melihat jaring raksasa guntur di sekelilingnya, dan segera tahu bahwa dia mungkin hanya bisa mengalahkan musuh dan bergerak maju. Dia kemudian perlahan menyipitkan matanya, menatap tempat tertentu di guntur, dan suaranya sangat dingin. Hehe, anak kecil, kita bertemu lagi. Saat suara Xiao Yan jatuh, suara Lei Si muncul di jaring guntur raksasa, dan pada saat ini, aura di atas tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kental. Minggir. Sebelum Xiao Yan bisa bergerak, mata dingin Su Sueying mengandung niat membunuh yang mengerikan, dan berkata dengan dingin. Aku juga dikendalikan. Untuk mematuhi perintah, aku harus datang dan membunuh kalian berdua, kata Lei Si sambil tersenyum. Jelas, baginya, kebangkitan yang tidak dapat dijelaskan tidak lagi penting, selama dia bisa itu adalah keinginannya yang sudah lama dia rindukan untuk bertarung dengan lawan yang setara. Kamu mencari kematian. Mendengar suara menghina Lei Si, nyala api hitam menyebar di tubuh Su Sueying, seperti matahari terbit di malam yang gelap. Jaring raksasa bergetar hebat. Api macam apa ini? Warnanya hitam. Peringkat 12 atau tidak? Xiao Yan berdiri dengan tenang dan melihat api cian dan api hitam di tubuh Su Sueying. Untuk beberapa saat, dia tidak tahu jenis api apa itu. Ini benar-benar dua monster kecil, keduanya dengan beberapa jenis api suci. Ayo lakukan. Ada gelombang aneh di pupil abu-abu Lei Si yang mati, dan kekuatan guntur yang sangat kuat di sekujur tubuhnya langsung bertarung dengan Su Sueying. Gadis ini, yang memiliki dua jenis api suci, sebenarnya ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menggabungkannya secara paksa, dan dapat melawan Lei Si dengan kekuatan bintang 6 yang bertarung abadi, meskipun hasilnya sudah sangat jelas, tapi keberanian ini. Aneh, serangan singa guntur ini sepertinya tidak berakibat fatal. Sebaliknya, sepertinya itu sedikit menyentuh Su Sueying. Bagaimana situasinya? Xiao Yan berdiri di samping dan bergumam pada dirinya sendiri. Lei Si adalah orang yang sudah meninggal, dia dibangkitkan oleh metode jahat Su Shao secara misterius, sehingga dia memulihkan hampir semua kekuatan sebelum kematiannya, dan bahkan memiliki kekuatan khusus yang mirip dengan tubuh abadi, dan dia harus mematuhi Su Shao. Tapi sekarang pertempuran antara keduanya jelas seorang guru yang menyiarkan muridnya sesuai permintaan, yang sangat aneh. Adegan ini jelas melampaui kognisi Xiao Yan, untuk sementara waktu, pikiran Xiao Yan tidak mampu menahan niat membunuh Su Shao. Kali ini, apapun yang terjadi, Su Shao harus mati. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.